Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi, dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran Bunda Sri Tuti Rahmawati MA dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Tafsir Isyari. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Mak. Itu kamera ya, Nak ya. Soalnya sedang dalam perjalanan, sinyalnya suka hilang-hilang. Baik, Bunda. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh Nia Istiqomah. Silakan, Nia Istiqomah. Baik, Sapira. Ibu izin off cam, Ibu. Sinyal. Baik. Slide Fir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Poin A, definisi dan penjelasan tafsir Isyari. Tafsir al-Isyari adalah menakwilkan, menafsirkan ayat Al-Quran Al-Karim tidak seperti zahirnya, tapi berdasarkan isyarat yang samar yang bisa diketahui oleh orang yang berilmu dan bertakwa. Yang pentakwilan ini selaras dengan makna zahir ayat-ayat Al-Quran dari beberapa sisi syaris yang masyru'. Tafsir al-Isyari adalah suatu tafsir di mana mufasir berpendapat dengan makna lain, tidak sebagai yang tersurat dalam Al-Quran. Tetapi penafsiran tersebut tidak diketahui oleh setiap insan, kecuali mereka yang hatinya telah dibukakan dan disinari oleh Allah. Yakni orang-orang yang saleh, yaitu mereka yang telah dikaruniai pemahaman dan pengertian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Lapisan-lapisan makna dalam Al-Quran. Lapisan-lapisan makna dalam Al-Quran sering menggunakan kalimat yang berbeda untuk satu pesan atau menggunakan struktur kalimat yang sama untuk kasus yang berbeda. Sehingga kadang tampak seperti ada aspek kata-kata bahasa yang baku. Dalam pemilihan kata, misalnya Al-Quran sering menggunakan beberapa kata yang memiliki arti sama dalam bahasa Indonesia. Misalnya, kata basor, insan, dan nas. Bila diterjemahkan berarti manusia. Yang menarik bahwa jika setiap kata itu memang memiliki makna yang sama, niscaya antara satu kata dengan kata lainnya bisa saling mengganti. Namun penggantian semacam itu dalam Al-Quran tidak diperbolehkan. Pengertian ini mengindikasikan bahwa setiap kata yang diungkapkan Al-Quran memiliki karakter makna sesuai dengan konteks pembicaraan. C. Perbedaan pandangan ulama tentang tafsir Isyari. Para ulama berbeda pendapat mengenai eksistensi tafsir Isyari. Sebagian mereka ada yang membolehkan, sementara yang lain menghujatnya. Ada yang mengatakan termasuk dari kesempurnaan iman dan kedalaman ilmu, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, yakni menganggap sesat dan menyimpang dari ajaran syariat bagi siapa saja yang mengikutinya. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bisa menjadi pegangan selama memenuhi 4 syarat. Tidak bertentangan dengan makna atau lahir, ayat makna yang dimaksud ada dan termuat dalam teks ayat yang ditafsirkan. Ada pemberitahuan isyarah atau indikator dalam lafal Al-Quran, serta antara penafsiran dan makna ayat terdapat jalinan hubungan yang mengikat. D. Tafsir Isyari al-Jaiz dan tafsir Isyari weri Jaiz. Ulama yang menerima Jaiz tafsir Isyari yaitu ada Imam Al-Alusi dan Al-Naisaburi. Mereka menerima penafsiran berdasarkan isyarat. Yang mana mereka dahulu hanya mencurahkan perhatiannya dan tafsir secara zahir. Namun kemudian mereka beralih kepada tafsir Isyari.
namun tetap dengan syarat-syarat yang jelas dan tidak melenceng. B. Imam Sal al-Thawri, mereka menerima tafsir Is'ari dan juga memfokuskan perhatiannya terhadap penafsiran dengan metode Is'ari. Namun kadang-kadang ia juga memasukkan makna-makna yang zahir. Ulama yang menolak yaitu Ghazali, Imam Abu Su'ud al-Baidawi, dan Al-Nasafi dan An-Nasafi. Mereka ini ulama yang sudah puas dan mencukupkan dirinya kepada tafsir zahir dan mereka tidak ada sedikit pun untuk mempelajari atau beralih kepada tafsir bil is'ari atau tafsir yang jaiz. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Maaf, mikrofonnya belum nyala. Silakan dilanjutkan. Ya, selanjutnya syarat-syarat diterimanya tafsir syar'i. Persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Tidak bertentangan dengan makna lahir atau pengertian tekstual Al-Qur'an. Penafsirannya didukung atau diperkuat oleh dalil-dalil syar'i lainnya. Penafsirannya tidak bertentangan dengan dalil syarat atau rasio. Penafsirannya tidak menganggap bahwanya itu sajalah penafsiran yang dikehendaki Allah, bukan pengertian tekstual ayat terlebih dahulu. Penafsirannya tidak terlalu jauh sehingga tidak ada hubungannya dengan lafal. Ahli tafsir memberi dua syarat asas untuk menerima tafsir syar'i. 1. Mesti menempati kehendak zahir mengikut kaidah bahasa Arab. 2. Mesti ada dalil lain yang mengesahkan perkara tersebut dan tidak ada nas yang bertentangan dengannya. Contoh-contohnya, contoh bentuk penafsiran secara syar'i antara lain adalah pada ayat idhab ila fir'auna innahu tagha, artinya pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batasnya. Surat At-Taha ayat 24. Dalam hal ini, para sufi mentakwilkan Fir'aun dengan hati. Maksudnya bahwa Fir'aun itu sebenarnya hati setiap manusia yang mempunyai sifat melampaui batasnya. Baik, sekian. Terima kasih dari materi saya. Selanjutnya akan kita beralih ke pemakalah selanjutnya. Baik, terima kasih Safira. Berikutnya silakan kelompok ke berapa? Kelompok ke-7. Nah, saya izin share screen ya Bunda. Monggo. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Ya. Oke, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu yang berjudul Marahil al-Tafsir, yaitu tahapan-tahapan tafsir. Tafsir pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbahasa Arab. Bahasa Arab menjadi bahasa Al-Quran karena kaum yang menjadi tujuan pertama untuk disampaikannya syariat atau ajaran Al-Quran itu adalah kaum yang berbahasa Arab. Pada masa hidup Nabi Muhammad kebutuhan tafsir belumlah begitu dirasakan. Sebab apabila para sahabat tidak memahami suatu ayat, mereka langsung menanyakan kepada Rasulullah. Dalam hal ini Rasulullah selalu memberikan jawaban yang memuaskan. Dan Nabi Muhammad di sini berfungsi sebagai mubayyin atau penjelas. Semua persoalan terutama menyangkut pemahaman Al-Quran dikembalikan kepada Nabi Muhammad. Persoalan apapun yang muncul, tempo itu senantiasa mendapat jawaban dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, wajar apabila para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ayat Al-Quran, dan beliau memberikan jawaban dan tafsirnya. Namun jawaban dan tafsirnya bukan berdasarkan pikirannya sendiri, tetapi menurut wahyu dari Allah, beliau menanyakan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril pun menanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke, baik, saya lanjut. Oleh karena itu wajar apabila para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ayat Al-Quran dan beliau memberikan jawaban dan tafsirnya. Namun jawaban dan tafsirnya bukan berdasarkan pikirannya sendiri, tetapi menurut wahyu dari Allah. Beliau menanyakan kepada malaikat Jibril dan malaikat Jibril pun menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah adalah pihak pertama dan yang menafsirkan Al-Quran, sebab Allah yang menurunkan Al-Quran, dan Allah lah yang mengetahui maksud firman-Nya, karena Allah adalah sahibul qaul, yang berfirman. Nabi selain perannya sebagai penerima wahyu berupa Al-Quran, beliau juga seseorang yang memahami Al-Quran dengan baik, yakni secara global maupun terperinci, setelah Allah memberi kekuatan hafalan dan penjelasan kepada Nabi. Al-Quran menyebutkan dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 17-19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jama'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu tsumma inna 'alaina bayanah. Yang artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Quran surah Qiyamah ayat 17-19. Dari pemahaman di atas bisa dikatakan bahwa Nabi adalah orang pertama yang menafsirkan Al-Quran, dan penafsiran yang mencakup semua ibadah-ibadah, muamalah-muamalah, dan akidah-akidah yang dibawanya, dan mencakup semua yang berhubungan dengan masyarakat dan manusia, dimulai dari keluarga, kelompok, sampai kepada umat, dan hubungan antar hakim dengan terhukum, serta hubungan antara umat Islam dengan umat-umat lain dalam keadaan perang dan damai. Oleh karena itu, dalam hal ini dapat dipastikan bahwa beliau termasuk dalam kategori mufasir era klasik, dan mufasir pertama dalam sejarah ulumul Quran. Bahkan beliau bisa dianggap sebagai pencetus dasar kaidah-kaidah tafsir atau secara tidak langsung. Berikutnya sumber tafsir pada masa Nabi. Yang pertama yaitu Al-Quran dengan Al-Quran. Nabi Muhammad menggagas penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lainnya, meskipun hanya sedikit riwayat yang menjelaskan metode ini. Al-Quran itu sebagaimana diketahui sebagian ayatnya merupakan tafsiran ayat yang lain. Hal ini bisa dilihat dari penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran terdapat pada surat Al-Fatihah ayat 6-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, yang kedua yaitu Al-Quran dengan hadis. Jenis yang kedua yaitu Al-Quran dengan hadis, baik hadis qudsi maupun hadis nabawi, merupakan pendamping Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Hadis memiliki peran yang sangat penting dalam kaitannya dengan Al-Quran. Hal ini bisa dilihat dari fungsi hadis dalam menafsirkan Al-Quran. Berikutnya, karakteristik tafsir pada masa Nabi. Penafsiran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Di antaranya, menegaskan makna atau bayan al-tasrif, perincian makna atau bayan al-tasil, atau perluasan dan penyempitan makna, kualifikasi makna, serta pemberian contoh. Berikutnya adalah tafsir pada masa sahabat. Pasca wafatnya Nabi Muhammad, proses penafsiran berlanjut pada generasi sahabat. Mempelajari tafsir bagi para sahabat tidaklah mengalami kesulitan, karena mereka menerima langsung dari sahib ar-risalah atau pemilik tuntunan. Mereka mudah memahami Al-Quran karena dalam bahasa mereka sendiri dan mereka karena suasana turun ayat dapat mereka saksikan. Setelah Nabi Muhammad wafat, kemudian para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan ijtihad. Namun tidak semua sahabat melakukan ijtihad. Hanya dilaksanakan oleh para sahabat yang kapasitas keilmuannya maupun militansinya yang mumpuni. Di samping menggalakkan ijtihad,
dalam menafsirkan persoalan tertentu seperti kisah dalam Al-Quran atau sejarah Nabi terdahulu. Para sahabat berdialog dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, dan dari proses inilah kemudian hari muncul kisah Israiliyat dalam kitab tafsir. Berikutnya yaitu sumber tafsir pada masa sahabat. Yang pertama, Al-Quran dengan Al-Quran. Sumber utama penafsiran sahabat adalah Al-Quran sendiri, yakni pernyataan Al-Quran yang mempunyai relevansi yang sama dengan pernyataan Al-Quran ialah yang sedang dibahas ditafsirkan. Sekalipun demikian, para sahabat tetap merasa perlu untuk mendiskusikan dan mengkaji sebagian ayat yang maknanya sangat dalam dan jauh dari yang bisa dicapai. Adapun metodologinya dilakukan dengan cara membawa ayat yang mujmal atau universal kepada sesuatu yang mubayyan atau yang lebih jelas untuk mendapatkan penjelasan sebagai berikut. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan padamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram atau haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1. Ayat tersebut ditafsirkan dengan firman Allah yang berbunyi, Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal mukhanatiqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sam'u illa ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusumi wa antastaqsimu bil azlam dzalikum fis al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina faman itturra fi mahmasatin ghairu mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Berikutnya Al-Quran dengan hadis sunnah atau hadis Nabi. Para sahabat selalu akan merujuk terlebih dahulu kepada sunnah. Hadis dijadikan sebagai sumber dalam menafsirkan Al-Quran oleh para sahabat, karena banyak hadis yang terdapat penjelasan ayat-ayat yang muskil dan ditanyakan para sahabat kepada Nabi. Namun, walaupun hadis merupakan penafsir Al-Quran, perlu diteliti kembali otentisitas hadis. Apakah ia benar-benar hadis yang berasal dari Nabi atau bukan? Yang ketiga adalah ijtihad atau akal. Sumber atau metode ijtihad adalah proses yang dilakukan oleh para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran dengan cara pendapat atau pemikirannya sendiri. Jika mereka tidak mendapatkan penjelasan dari Rasulullah, maka mereka melakukan ijtihad dengan mengerahkan segenap kemampuan. Para sahabat melakukan ijtihad atau istinbat dengan memanfaatkan kekuatan akal sehat, berbekal kepada pengetahuan dan aspek berbahasa yang dikuasai.
Berikutnya yaitu karakteristik tafsir pada masa sahabat. Adapun karakteristik tafsir pada masa sahabat adalah sebagai berikut. 1. Penafsiran sahabat bersifat universal atau ijmali dan belum merupakan tafsir utuh. Yang kedua, penafsiran pada saat itu masih sedikit. Terjadi perbedaan dalam memahami Al-Quran, sebab kebanyakan masih menggunakan riwayat dari Nabi dan problem yang dihadapi umat pada waktu itu tidak serumit sekarang. Yang ketiga, membatasi penafsiran dengan penjelasan berdasarkan makna bahasa yang primer dan belum muncul corak. Yang keempat, belum ada pembukuan tafsir. Yang kelima, penafsiran saat itu masih merupakan bentuk pengembangan dari hadis. Berikutnya yaitu tokoh-tokoh mufasir pada masa sahabat. Menurut Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, sahabat yang masyhur itu ada 10. 4 Khulafaur Rasyidin, selanjutnya ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas, ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Thabit, ada Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Zubair. Adapun Khulafaur Rasyidin mayoritas meriwayatkan langsung dari Nabi Muhammad, sedangkan para sahabat yang lainnya mendapatkannya dari Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, tafsir pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tafsir pada masa tabi'in yaitu periode selanjutnya, yaitu perkembangan tafsir pada masa tabi'in yang dimulai sejak berakhirnya tafsir pada masa sahabat. Tafsir pada masa sahabat dianggap berakhir dengan wafatnya tokoh-tokoh mufasir sahabat yang dulunya menjadi guru para tabi'in dan digantikan dengan tafsir para tabi'in. Penafsiran Nabi Muhammad dan para sahabat tidak mencakup semua ayat Al-Quran dan hanya menafsirkan bagian-bagian Al-Quran yang sulit dipahami oleh orang pada masa tersebut, menjadikannya muncul problem baru, yakni bertambahnya persoalan yang baru. Pengaruh utama yang melatar belakangi dalam perkembangan tafsir pada masa tabi'in yaitu ketika wilayah kekuasaan Islam semakin meluas. Ketika ekspansi Islam yang semakin meluas, maka hal itu mendorong tokoh-tokoh sahabat berpindah ke daerah-daerah dan masing-masing membawa ilmu. Dari tangan inilah kemudian para tabi'in menjadi murid dari para sahabat menimba ilmu. Selanjutnya, sumber tafsir pada masa tabi'in. Para mufasir di kalangan tabi'in berpegang teguh pada kitabullah yang sumber-sumber lain sebagai rujukan bagi tafsir mereka tentang kitabullah. Sumber-sumbernya yaitu 1. Ayat Al-Quran yang menjadi penafsir bagi ayat yang lain dan yang masih universal. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan, dan takrir atau persetujuan. Yang ketiga, semua informasi yang didengar oleh tabi'in dan dari Muhammad dan para sahabat. Yang keempat, menerima dari ahli kitab selama keterangan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang kelima, hasil perenungan dan ijtihad dan pemikiran mereka atas Al-Quran, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat. B. Karakteristik tafsir pada masa tabi'in. Adapun karakteristik tafsir pada masa tabi'in secara ringkas dapat disimpulkan seperti berikut. Yang satu, yaitu pada masa ini tafsir belum juga dikodifikasi secara tersendiri. Yang kedua, tradisi tafsir juga masih bersifat hafalan melalui periwayatan. Yang ketiga, tafsir sudah mulai dimasuki oleh cerita Israiliyat karena keinginan sebagian tabi'in untuk mencari penjelasan secara detail mengenai unsur cerita dan berita dalam Al-Quran. Yang keempat, sudah mulai banyak perbedaan pendapat antara penafsiran para tabi'in dengan para sahabat. Kelima, tafsir mereka senantiasa dipengaruhi oleh kajian-kajian dan riwayat-riwayat menurut corak yang khusus identitas dengan tempat belajar masing-masing. Yang keenam, di masa tabi'in mulai timbul kontroversi dan perselisihan pendapat seputar tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan perkara akidah. Berikutnya adalah tokoh-tokoh tafsir pada masa tabi'in. Secara garis besar, tokoh dan aliran tafsir pada masa tabi'in dapat dikategorikan menjadi 3 sesuai dengan tempatnya, seperti sebagai berikut. Tokoh dan aliran Mekah. Aliran ini didirikan oleh murid dari Abdullah bin Abbas seperti Said bin Jubair, Atta bin Rabbah, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, dan Tawus bin Kisan al-Yamani. Yang kedua, tokoh dan aliran Madinah.
Aliran ini dipelopori oleh Ubay bin Ka'ab yang didukung oleh sahabat-sahabat yang lain berada di Madinah dan kemudian dilanjutkan oleh tabi'in Madinah. Yang ketiga, tokoh dan aliran Irak. Aliran Irak ini dipelopori oleh Abdullah ibn Mas'ud dan dilindungi oleh gubernur Irak. Masa tabi'ut tabi'in. Generasi tabi'ut tabi'in, generasi ketiga kaum muslimin. Meneruskan ilmu yang mereka terima dari para tabi'in, mereka mengumpulkan semua pendapat dan penafsir Al-Quran yang dikemukakan oleh para ulama terdahulu. Kemudian mereka terangkan ke dalam kitab-kitab tafsir seperti yang dikemukakan oleh Sufyan bin Uyainah, Rauh bin Ubadah, dan Ubadah al-Basri, Abdul al-Razak bin Hammam, dan Adam bin Abu Iyas. Tafsir golongan ini sedikit pun tidak ada yang sampai pada kita. Yang kita terima hanyalah nukilan-nukilan yang dinisbatkan kepada mereka, seperti termuat dalam kitab-kitab tafsir dan tafsir Bi al-Matsur. Berikutnya yaitu tafsir era selanjutnya, tadwin dan era modern. Yang pertama itu era pembukuan atau tadwin. Periode tadwin bermula pada masa akhir dinasti Bani Umayyah dan masa awal dinasti Bani Abbasiyah. Pada periode sebelumnya pengajaran disampaikan secara oral atau taraki saja atau dari mulut ke mulut, sedangkan pada periode tadwin sudah mulai ada media tambahan berupa tulisan. Pada masa tadwin ini kitab tafsir ditulis lengkap dengan sanad atau tafsir bi al-isnad. Namun setelah kemunculan kitab al-tafsir al-kabir yang ditulis oleh Muqatil bin Sulaiman dengan tanpa menulis sanad melainkan kontennya saja atau tafsir bi al-matur, banyak kemunculan kitab-kitab tafsir yang ditulis tanpa mencantumkan sanad, bahkan tanpa menyebut sumber atau qailnya. Yang kedua yaitu era modern. Pada masa ini dapat dikatakan dimulai pada akhir abad ke-19 sampai saat ini dan mendatang penganut agama Islam setelah sekian lama ditindas dan dijajah oleh bangsa barat telah mulai bangkit kembali. Jika bakal tafsir Al-Quran yang lahir pada abad ke-20 dan 21 banyak yang mendapat inspirasi dari tafsir Al-Manar. Di antara contohnya ialah tafsir Al-Marawi, tafsir Al-Qasimi, dan tafsir Al-Jawahir karya Tontowi Jauhari. Pada itu, kebersamaan dengan upaya pembaruan Islam dan gerakan penafsiran Al-Quran di Mesir dan negara-negara lainnya, para ilmuwan muslim di Indonesia juga melakukan gerakan penerjemahan dan penafsiran Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Baik, sekian saya kembalikan kembali kepada moderator. Masih ada pembahasannya? Sudah cukup kelompok 7? Sudah, Bunda. Baik, terima kasih Bunda aturkan pemaparan yang begitu gamblang, begitu jelas dari kelompok 7 dan juga kelompok 6. Selanjutnya adalah setiap kelompok harus bertanya. Karena ini 2 pemakalah, setiap kelompok harus bertanya. Minimal 1 pertanyaan ditujukan kepada 1 pemakalah. Jadi ada 12 kelompok, berarti ada 12 pertanyaan. Silakan, dan tidak boleh ada yang tidak bertanya. Harus bertanya. Yuk, silakan kelompok mana yang mau pertama kali bertanya. Biasanya kalau udah pertama kali bertanya, suka diikuti nama yang lainnya. Ayo, silakan, Nak. Dilihat makalahnya di grup. Silakan dimulai sayang, ada yang bertanya? Saya izin bertanya kepada kelompok 7. Pada masa sahabat itu kan belum ada pembukuan tafsir ya. Ya. Apa sih alasan dari sahabat itu belum membukukan tafsir gitu? Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Kak, saya izin menampung dulu, Bunda. Iya, silakan.
Penafsiran tidak menganggap bahwasannya itu sajalah tafsir yang dikehendaki Allah. Itu penafsirannya tidak mengaku bahwasanya itu sejalan tafsiran yang dihendaki Allah, bukan pengertian tekstual ayat terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tekstual, yaitu konteks ya. Konteks adalah situasi yang di dalamnya suatu peristiwa terjadi atau situasi yang menyertai munculnya sebuah teks. Sedangkan kontekstual artinya berkaitan dengan konteks tertentu. Kalau lewat pendekatan kontekstual yang dimaksud adalah pendekatan mencoba menafsirkan Al-Quran berdasarkan pertimbangan analisis bahasa, latar belakang sejarah, sosiologi, dan antropologi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam dan selama proses wahyu Al-Quran berlangsung. Selanjutnya panggilan prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam berbagai pendekatan. Nah, kemudian kalau contohnya itu yang kontekstual itu kayak tafsir yang menggunakan pendekatan kontekstual, yaitu karya Syu'bah Asa yang berjudul Dalam Cahaya Al-Quran. Tafsir ayat-ayat sosial politik, karakteristik buku tersebut yaitu ada setiap ayat dikemukakan dan digerakkan dalam ranah peristiwa, waktu, dan tempat di mana ia berada sebagai bentuk respon terhadap peristiwa yang terjadi. Mungkin seperti itu. Sudah jelas belum, Bintang? Baik, saya izin mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Maratus Solihah. Ya, sebagaimana diketahui bahwa terdapat kesamaan antara Al-Quran dengan kitab Taurat dan Injil dalam beberapa masalah tertentu, seperti dalam beberapa cerita-cerita Nabi dan umat terdahulu. Tujuan Al-Quran menguat cerita Nabi dan umat terdahulu yaitu untuk sekedar tamsil dan ibarat saja. Para sahabat itu mengambil keterangan dari ahli kitab yang telah masuk Islam, seperti Abdullah bin Salam, Ka'ab bin Akbar, dan Wahab bin Munabbih. Itu. Kalau sampai sini udah bisa ditangkap belum, Kak? Ada ini juga contoh penafsirannya. Ya, lanjut ya. Contoh penafsiran yang berasal dari para ahli kitab Yahudi dan Nasrani yaitu pada surat Al-Kahfi ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim.
Idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Al-Kahfi ayat 10. Di dalam ayat tersebut mengisahkan tentang ashab Al-Kahfi, namun Al-Quran tidak menyebutkan letak gua dan nama-nama para pemudanya. Nah, dari para ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu bisa mendapat informasi dari situ, Kak. Kayak gitu. Sampai sini bisa dipahami nggak, Kak, kira-kira? Iya, terima kasih Ki. Jadi hanya orang Yahudi, mohon maaf, hanya orang Yahudi atau Nasrani yang sudah masuk Islam berarti ya syaratnya. Iya, soalnya mungkin itu bisa dipercaya gitu ya, sedikit dipercaya. Soalnya kan dia udah masuk Islam udah gimana ya sini ya seperti itulah pokoknya. Mohon maaf ya, Kak. Ya, terima kasih atas kekurangannya. Mia, boleh diulangi sekali lagi nggak, Mi, yang pertanyaan yang tadi? Yang mana? Pertanyaan yang tadi jawabannya boleh diulangi nggak? Pertanyaan yang ya. Ya, insya Allah ya. Mengapa tafsir Is'ari itu penafsiran tidak diketahui kecuali mereka yang hatinya telah dibukakan dan disinari oleh Allah? Apakah ada keistimewaannya? Nah, saya mencoba menjawab di sini bahwa orang-orang yang memiliki kasaf kalau hatinya itu bersih dan kemudian Allah mengilhaminya, hanya orang-orang tertentu yang dapat bisa menafsirkan tafsir Is'ari ini, karena Is'ari kan di situ dia artinya definisinya adalah isyarat. Jadi tidak semua orang bisa memahami tafsir Is'ari tersebut, karena tafsir Is'ari ini orang-orang yang benar-benar hatinya itu bersih, kemudian takwa ya. Jadi dalam menafsirkannya itu beda dengan orang-orang yang lain. Dalam artian dia tidak hanya yang zohir saja, tapi dia juga yang batinnya gitu. Kayak contoh yang itu yang kisah yang surah An-Nasr itu kan orang-orang menganggapnya idza jaa nasrullahi wal fath. Mereka sudah bergembira karena di situ sudah datang pertolongan Allah. Nah, berbeda dengan Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas ini Ibnu Abbas ini termasuk sahabat yang zahir dan batinnya itu Allah yang mengilhaminya. Jadi ketika mendengar ayat tersebut, beliau bersedih karena beliau mengetahui kalau Islam, kalau Allah sudah menolong, kalau Allah itu setelah memberikan kemenangan, kemungkinan besar kan bahwasanya itu tanda Nabi itu sudah pada batasnya atau enggak akhir perjuangan, mungkin seperti itu. Dia hanya orang-orang tertentu yang bisa menafsirkan surah tafsir Is'ari ini. Ya, terima kasih Mia. Ya, mohon maaf ya bolak-balik kalimatnya.
firasat. Dulu ketika turun surah An-Nasr, semua para sahabat itu ketika menerima turun wahyu An-Nasr itu sangat bahagia. Tapi ketika Ibnu Abbas malah menangis, para sahabat yang sedang mendengarkan materi atau penjelasan dari Rasulullah atau mendapat wahyu dari Rasulullah itu bertanya, itu kenapa Ibnu Abbas itu malah menangis? Kata Ibnu Abbas, wahai para sahabat yang mulia, surat An-Nasr ini turun berarti pertanda, isyarat bahwa kita akan segera berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua pada kaget, loh maksudnya apa? Begitu. Coba lihat terjemahan dari surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka kalian akan lihat bahwa manusia itu masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah. Bihamdi rabbika wastaghfir, dengan menyebut memuji nama Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, kana tawwaba, penerima taubat, maha penerima taubat. Artinya begini kata Ibnu Abbas dijelaskan, jikalau sudah berbondong-bondong manusia masuk agama Allah, berarti Rasulullah SAW sudah berhasil dalam berdakwah. Dan kalau sudah berhasil dalam berdakwah, berarti Nabi sudah tuntas menjalankan perintah Allah, berdakwah, mengajak orang-orang beriman kepada Allah, bersaksi kepada Rasulullah sebagai Rasul utusannya, dan mau masuk agama Allah, menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah atau syariat agama Allah. Maka berarti di situ selesailah tugas Rasulullah. Dan apabila Rasulullah selesai melaksanakan tugasnya, berarti Rasul akan segera meninggal dunia. Setelah mendapatkan penjelasan dari Ibnu Abbas, semua sahabat menjerit dan menangis. Kenapa? Karena memang surat An-Nasr ini ditangkap oleh Ibnu Abbas itu sebagai isyarat perpisahan dengan Rasulullah. Kenapa Ibnu Abbas bisa mendapatkan pikiran seperti itu, bisa mendapatkan petunjuk seperti itu? Karena Ibnu Abbas itu adalah orang yang sebagai asisten Rasulullah sejak usia 7 tahun bersama dengan Rasul. Keseharian dengan Rasul. Dan dijaga oleh Allah sebagai sahabat yang setia. Maka secara emosional, secara ilmu kejiwaan, kedekatan antara Rasulullah dengan para sahabat yang lain, dengan Ibnu Abbas, itu lebih dekat dengan Ibnu Abbas itu. Maka Allah pun berikan kelebihan kepada Ibnu Abbas itu bisa menerima isyarat ataupun firasat. Dan setelah itu betul terjadi setelah turun surat An-Nasr ayat 3. Dan pada saat haji wada, disitulah Nabi sedang dalam keadaan sakit dan menyatakan bahwa la Madinah. Disitulah Allah berfirman, menyampaikan surah yang terakhir Nabi terima pada hari ini. Aku sempurnakan agama. Masya Allah. Dan Allah meridhoi agama Islam. Agama Islam yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah turun ayat itu, Nabi meminta kepada para sahabat semua, para jamaah semua, di khutbahnya Haji Wada, wahai para sahabat, adakah di antara kalian yang pernah aku sakiti selama hidupku? Jikalau ada, apapun bentuknya, tolong hari ini, sebelum aku wafat, sebelum kita berpisah, silahkan untuk dibalas apa yang pernah aku lakukan. Entah dalam bentuk apapun, silahkan kalian yang mau minta pembalasan kepadaku, aku akan menerimanya. Semua terhentak diam. Nabi bertanya lagi, wahai para sahabat, sebelum aku wafat, silakan barangkali ada yang pernah aku sakiti selama hidupku,
agar aku wafat tidak membawa dosa kepada hablum minanas. Sejenak diam sampai ketiga kali Rasul bertanya, wahai sahabatku, ayolah, pastilah ada kesalahan. Siapa yang pernah aku sakiti, baik dalam ucapan ataupun dalam perbuatan. Setelah 3 kali hening, tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba paling ujung barisan duduk di majlis talim itu atau di tempat semua duduk, ada seorang sahabat yang berdiri dan mengatakan, saya ya Rasulullah. Wahai sahabat, apa gerangan perbuatan aku kepada engkau yang pernah menyakitimu? Dengan lantang berbicara, ya Rasulullah, ketahuilah bahwa ketika engkau menaiki kuda dan pada saat itu kita sedang berperang melawan musuh, engkau hentakkan kuda dan engkau pecutkan kuda itu, namun pecutmu itu kena kepada badanku dan badanku sampai merah kena pecutmu ya Rasulullah. Dan hari ini engkau telah sampaikan siapa yang pernah tersakiti olehku, dan aku merasa tersakiti saat itu olehmu, oleh pecutmu. Bagaimana kalau hari ini aku membalas, memecut badanmu? Masya Allah, terima kasih wahai sahabatku. Apa yang aku lakukan aku tanpa sepengetahuanku dan ketidaksengajaanku. Dan sekarang jika kau merasa telah dipecut atau terpecut oleh pecutku, dan sekarang aku perbolehkan kau untuk membalas apa yang aku lakukan, aku persilakan. Tiba-tiba di situ Abu Bakar berdiri. Wahai sahabat terbaikku, bolehkah engkau untuk melaksanakan rasa sakitmu kepada badanku? Silahkan. Engkau pecut badanku sampai sepuas-puasnya. Bahkan sampai aku meninggal pun aku ridho. Tapi jangan kau sentuh Rasulullah SAW yang sekarang sedang sakit. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar As-Siddiq, terima kasih engkau sudah menawarkan diri. Tetapi maaf, aku ingin kau duduk. Menangislah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu Umar bin Khattab berdiri. Ya Rasulullah, kekasih Allah, aku sebagai algojonya. Aku sebagai algojonya, sebagai komandannya berperang. Hari ini aku tidak rela sedikit pun ada orang yang menyentuh dari wajahmu, dari badanmu, dari anggota tubuhmu, dan selembar rambutmu pun yang tersentuh. Biarlah aku yang merasakan, aku yang menggantikan apa yang akan dilakukan oleh sahabat. Tolonglah ya Rasulullah, engkau diamlah. Biarlah aku yang maju untuk merasakan pecutan daripada sahabat yang akan membalas sakit yang telah kau lakukan saat berperang. Kata Rasulullah, wahai Umar bin Khattab, terima kasih atas kebaikan hatimu, atas keberanian selama ini yang kau lakukan untuk agama Islam. Namun, aku dengan segala kerendahan hati, duduklah engkau wahai Umar bin Khattab. Ini adalah perbuatanku dan aku sedang mengikhlaskan. Kata Sayyidina Umar, tapi engkau sedang sakit ya Rasulullah. Aku tidak rela. Duduklah wahai Umar bin Khattab, duduk. Terus Sayyidina Utsman bin Affan, ya Rasulullah, dengan keagungan kemuliaanmu, hartaku banyak, uangku banyak, dan aku mohon jiwa ragaku hari ini izinkan untuk menggantikan sahabat, untuk memecut membalaskan rasa sakit hati kepadamu. Ya sahabat tercinta, kau mau apa? Mau harta, mau uang? Aku berikan semua untukmu. Dan kau mau memecut pada Rasulullah, aku serahkan seluruh jiwa ragaku. Silakan kau lakukan kepadaku. Tapi tolong jangan sedikit pun kau sentuh Rasulullah. Kata Nabi, wahai Sayyidina Utsman bin Affan, terima kasih atas semua kebaikan hatimu. Tapi tolong duduklah. Biarlah ini urusanku dengan sahabat. Semua tertunduk dan menangis. Dan semua kesal kepada sahabat itu. Tega amat ya. Nabi sedang sakit dan memang sakitnya sudah mulai parah. Lalu berdiri menantu Rasulullah Sayyidina Ali. Wahai ayahku tercinta, kau adalah kekasih Allah dan aku sebagai menantumu. 3 sahabat sudah menawarkan diri dan aku sebagai menantumu, sebagai keponakanmu,
tidaklah akan pernah mungkin merelakan selembar rambut, sesentuh apapun yang akan dilakukan kepadamu ya Rasulullah. Aku yang akan menjadi pertama orang yang meninggal saat ini kalau sampai aku dipecut sampai meninggal. Kata Rasulullah, wahai menantuku tercinta, keponakanku Sayyidina Ali. Terima kasih kau sudah menawarkan diri sama seperti sahabat yang lain. Namun sekarang aku perintahkan kepadamu, pulanglah ke rumah, temui Siti Fatimah, tolong ambilkan pecut di dalam rumah yang aku gantung seperti biasa tempat menyimpan. Semuanya sudah meneteskan air mata. Karena itu adalah detik-detik terakhir. Saat itu umat Rasulullah akan berpisah dengan Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pulang dengan menunduk menuju rumah Rasulullah dan mengetuk pintu. Wahai istriku tercinta, ya Siti Fatimah, ada apa suamiku tercinta? Di mana ayahmu menyimpan pecut? Oh, di sini. Ada apa? Tolong ambilkan. Aku diperintahkan oleh ayah tercinta mengambil pecut. Untuk apa? Aku tidak tahu, hanya disuruh untuk mengambil pecut. Siti Fatimah mengambil pecut di tempat yang biasa Nabi simpan. Diserahkan kepada Sayyidina Ali. Dari rumah sampai masjid itu, Sayyidina Ali meneteskan air mata. Dan sangat kesal kepada sahabat yang sudah menawarkan diri. Yang sudah mengaku kalau dia disakiti oleh Rasulullah. Akhirnya tibalah di masjid. Lalu Nabi bertanya, mana Sayyidina Ali? Mana pecutnya? Dengan bergetar, tangan yang menyerahkan pecut dari Sayyidina Ali kepada Rasulullah, diberikanlah pecutnya. Lalu Nabi mengucapkan, terima kasih Ali. Kau sampaikan apa kepada putriku? Tidak Rasul. Aku hanya menyampaikan kau memintaku untuk mengambil pecut ini di tempat menyimpan biasa. Bagus Ali. Akhirnya Nabi mengatakan, wahai sahabatku tercinta yang pernah aku sakiti, silakan aku serahkan pecut ini untukmu. Dan silakan kau lakukan apa yang sudah aku lakukan, apa yang sudah aku lakukan saat berperang kepadamu. Akhirnya sahabat itu mengambil, aku ambil pecut ini ya Rasulullah. Mohon maaf dengan segala kerendahan hati. Aku ingin membalas semua perbuatanmu karena engkau ingin terbebas dari dosa antar sesama makhluk Allah. Iya, tapi maaf ya Rasulullah, saat itu ketika aku sedang dipecut, terkena pecutmu, aku tidak dalam mengenakan baju sehelai pun. Langsung riuh lagi tuh. Kata orang-orang, astagfirullahaladzim. Kalau kata kita kebangetan orang. Kata Rasulullah, baiklah. Kalau waktu itu kau dalam keadaan tanpa mengenakan baju selai pun, saat ini pun, untuk pertama kali aku akan membuka baju di depan semuanya, dan untuk menebus daripada kesalahan. Dengan pelan-pelan Nabi membuka bajunya, terlihat betapa cahaya dari badan Rasulullah itu. Semuanya menjerit dan menangis. Karena nggak tega melihat Nabi dalam keadaan sakit, mau dipecut. Udah mah diambil pecutnya, disuruh buka baju lagi. Dan itu peristiwa pertama kali yang Nabi lakukan. Akhirnya kata Nabi, wahai sahabatku, aku sudah tidak mengenakan baju. Silakan kau lakukan apa yang sudah aku lakukan. Dan tiba-tiba sahabat itu berlari menuju Rasul dan membuang pecutnya. Kemudian dia memeluk Rasulullah, menciumi Rasulullah, badan Rasulullah. Dan dia katakan, ya Rasulullah, tidak mungkin aku melakukan hal yang tidak akan aku lakukan. Namun aku tahu kau sekarang dalam keadaan sakit. Dan aku hanya ingin memelukmu. Aku hanya ingin kulitku bersentuh denganmu. Aku hanya ingin dalam pelukanmu ya Rasulullah. Dan inilah yang ingin aku lakukan selama ini. Aku ingin memelukmu ya Rasulullah. Semoga dengan menempel badanku, kulitku dengan kulitmu ya Rasulullah,
aku terhindar dari api neraka. Lalu Nabi saat itu langsung menangis dan mengatakan, saksikanlah wahai semua sahabat, orang ini yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. Dan aku bersaksi, aku sudah melakukan yang terbaik untuk kalian semua. Lalu Nabi ditutup lagi bajunya, dipakaikan lagi oleh sahabat tersebut. Akhirnya Nabi pulang. Dan setelah itu 10 hari dari khutbah haji wada, Nabi meninggal dunia. Dan inilah alasan kenapa Ibnu Abbas menangis saat surah An-Nasr turun. Karena dari An-Nasr ke surah Al-Maidah itu tidak lama. Jadi inilah yang disebut dengan tafsir isyari. Tidak semua orang bisa diberikan oleh Allah kelebihan menangkap isyarat. Karena kedekatan Ibnu Abbas dengan Rasulullah, maka Allah berikan kelebihan. Jadi bisa menangkap apa isyarat-isyarat dari firman Allah. Ini yang dapat Bunda sampaikan untuk kalian semua. Semoga jadi tambahan jawaban dari pertanyaan. Makasih Bunda. Terima kasih banyak Bunda. Makanya kata Nabi, kalian para sahabatku beruntung melihatku, hidup sezaman denganku, bisa berinteraksi denganku. Kapanpun kalian mau bertanya, bisa langsung aku jawab. Kapanpun kalian rindu, bisa bertemu denganku. Tapi ada yang lebih beruntung, di mana umatku yang tidak melihatku, tidak tahu wajahku, tidak sezaman denganku, tidak hidup semasaku, tetapi mereka mencintaiku, beriman kepadaku. Siapa mereka? Yaitu umat yang ada di akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang termasuk beruntung menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Bunda mungkin cukup sekian ya tambahannya ya. Maaf nih Bunda kalau untuk materi tafsir isyari ini suka sedih. Karena betapa Rasulullah itu banyak jasanya. Membawa kita jadi orang yang beriman. Memiliki Tuhan. Memiliki kelebihan. Umat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah. Menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah ya? Karena udah jam 10:54, 6 menit lagi Bunda izin untuk mengabsen. Boleh untuk absen atau gimana? Atau masih ada pertanyaan atau cukup? Insya Allah cukup Bunda. Amin. Kalau gitu, silakan kedua pemakalah atau diwakili salah satu untuk menutup presentasi atau diskusi hari ini. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.